Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ulan Reski Fajriani. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen semester 2. Untuk video pertama ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan. Nah, sebelum kita masuk ke dasar-dasar perpajakan, saya akan menjelaskan tentang APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, untuk yang warna kuning ini adalah belanja negara, sedangkan yang warna biru adalah pendapatan negara. Sekarang yang kita bahas adalah di tahun 2020, karena 2021 ini kan masih berjalan. Ya, di 2020 ini belanja negara kita cukup naik drastis dibandingkan dengan pendapatan negara. Itu salah satunya karena adanya COVID-19, kuota gratis dari pemerintah, dan ada bantuan sosial juga dari pemerintah. Itu yang mengakibatkan perbelanjaan negara sangat tinggi di tahun 2020. Selanjutnya ada definisi pajak. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, Sarjana Hukum, Guru Besar Hukum Pajak Unpad Bandung. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Itu menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, Sarjana Hukum. Kalau menurut saya, pajak itu adalah iuran yang wajib dibayar masyarakat kepada kas negara. Lanjut ke siklus pajak. Siklus pajak dimulai dari si pembayar pajak yang mengeluarkan uang pajak kepada kas negara dari kas negara ini akan dibuat APBN. Nah, setelah APBN, pemerintah membuat penyediaan fasilitas dan layanan publik yang akan digunakan oleh si pembayar pajak dan free rider. Free rider ini adalah orang yang menikmati fasilitas namun tidak membayar pajak. Nah, itu yang merugikan negara. Selanjutnya ada unsur-unsur pajak. Unsur pajak itu ada 4. Yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya yang ketiga ada objek pajak. Objek pajak adalah benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Nah, dan yang terakhir adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atas objek pajak yang ditanggungnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Pajak yaitu manfaat tidak langsung bagi pembayar, sedangkan retribusi adalah manfaatnya langsung bagi si pembayar. Contohnya itu ada tiket parkir, tiket objek wisata. Nah, selanjutnya ada sumbangan. Sumbangan ini adalah manfaatnya langsung bagi si penerima dan bersifat sukarela. Nah, lalu ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama ada fungsi budgeter. Nah, fungsi budgeter ini disebut juga fungsi utama atau fungsi fiskal, di mana fungsi budgeter adalah suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada fungsi reguleran. Fungsi digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti mengurangi atau memberantas kebiasaan mabuk-mabukan di kalangan remaja. Nah, pemerintah ini akan menaikkan harga minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
Selanjutnya ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas adalah fungsi yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjaga stabilitas, seperti stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang terakhir ada fungsi redistribusi, di mana fungsi ini adalah fungsi pemerataan yang artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya pertama-tama yang dilihat adalah subjeknya. Setelah subjeknya terlihat atau ditemukan, baru ke objeknya. Contohnya itu ada pajak penghasilan. Nah, yang kedua ada pajak objektif. Pajak yang pada waktu pengenaannya pertama-tama yang dilihat adalah barang atau objeknya. Setelah ditemukan objeknya, baru ke subjeknya. Contohnya itu ada PPN, PBB, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan bea masuk. Nah, itu saja mungkin materi untuk video kali ini. Terima kasih. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.